Assalamualaikum Sobat Football United, semoga sehat selalu. Jumpa lagi di channel Ringan Amatiran ala gua. Ya, sebelum pertandingan hari Kamis malam waktu Eropa, berarti hari Jumat dini hari waktu Indonesia, Manchester United akan tandang ke Tottenham Hotspur Stadium di London, menantang tuan rumah Tottenham Hotspur. Situasi yang kurang menguntungkan ya, atau kurang bagus di Tottenham Hotspur. Ada pergantian lagi kan ini di manajer, setelah sebelumnya Antonio Conte, lalu juga ada manajer sementara, dan sekarang diganti lagi. Ini akan ada pengaruhnya di pertandingan menurut gue tentu saja ya. Situasi dari Tottenham Hotspur sedang tidak baik-baik saja. Di 5 pertandingan terakhir ya, oke, sekarang akan bersama dengan Ryan Mason. Tapi sebelumnya Tottenham Hotspur di 5 pertandingan terakhir 2 kali kalah, 2 kali seri, sekali menang menghadapi Brighton. Tapi setelahnya mereka kalah menghadapi Bournemouth di pertandingan yang menurut gue itu uji mental. Mereka tertinggal dulu ya kan, tapi mereka mampu menyamakan kedudukan. Tapi justru alih-alih mereka ingin memenangkan pertandingan, mereka kebobolan di menit-menit akhir, dan akhirnya mereka harus 0 poin bahkan ya, tidak bisa mengambil poin menghadapi Bournemouth, tim yang juga sedang berjuang untuk bisa lolos dari zona degradasi. Dan yang paling luar biasa adalah menghadapi Newcastle United. Newcastle United dan juga Tottenham Hotspur sama dengan Manchester United merupakan 3 tim yang saat ini bersaing untuk bisa mendapatkan tiket Liga Champions musim depan. Tottenham Hotspur justru harus tertinggal bahkan 5-0 di waktu yang menurut gue cukup singkat ya. Di menit ke-20-an bahkan sudah banyak supporter fans away dari London yang meninggalkan St. James Park. Gue bisa membayangkan mereka traveling jauh dari London ke Newcastle itu sangat jauh. Mungkin kalau dari London naik kereta bisa sampai 4 jaman lebih mungkin ya ke Newcastle itu menurut gua. Dan ya mereka harus melihat timnya tertinggal cukup jauh di waktu yang cukup singkat. Dan yang lebih penting lagi adalah Tottenham Hotspur datang ke St. James Park ini kan dengan berusaha untuk menjaga peluang ya. Mereka bisa finish di 4 besar, tapi justru mereka kalah. Dan ya setelahnya ada perubahan besar ya, artinya manajer yang sementara itu diganti sekarang oleh Ryan Mason. Pertemuan Manchester United menghadapi Tottenham Hotspur, by the way ini kan pertemuan kedua. Di pertemuan pertama yang menurut gua menarik adalah ketika itu Manchester United menang 2-0. Gol diciptakan oleh Fred dan juga oleh Bruno Fernandes. Di pertandingan itu menurut gua ya, Manchester United bermain mungkin salah satu pertandingan terbaiknya musim ini ketika menghadapi Tottenham Hotspur di Old Trafford. Manchester United tampil mendominasi sekali, permainan sangat cair, sangat agresif ya, mendominasi sekali, membuat kewalahan tim Tottenham Hotspur yang di awal-awal musim sebenarnya mereka juga lebih baik daripada saat ini tentu saja dengan Antonio Conte. Ini nyaris 90 menit tidak dibuat bisa berkembang oleh pasukan Erik ten Hag. Akhirnya Manchester United bisa menang 2-0. Ini merupakan formasi yang digunakan pada saat itu. Dalot, Varane, Martinez, Luke Shaw, Casemiro berduet dengan Fred. Ada Anthony, Bruno Fernandes, Sancho, dan Marcus Rashford. Dan yang menarik di pertandingan tersebut adalah tentu saja kalau Sobat Football United ingat ya, ada insiden ya kan di akhir pertandingan di mana Cristiano Ronaldo menolak untuk diturunkan di sekitar menit-menit terakhir di pertandingan tersebut, dan setelahnya ya bergulir lah ya, drama dan lain-lainnya. Tapi ya balik lagi ketika pertandingan pertama di Old Trafford, Manchester United tampil sangat baik, sangat mendominasi. Bahkan seperti gue katakan ya, bisa jadi ini salah satu partai terbaik Manchester United musim ini. Pada saat itu Manchester United sangat mendominasi pertandingan, total shots 28, on targetnya 10, ball possession agak sedikit berimbang ya, 52% berbanding 48. Expected goals-nya Manchester United 1,61 tapi bisa menyarangkan 2 gol, berarti di atas expected goals. Expected assist-nya pun juga cukup tinggi. Ya, intinya dari statistik terlihat jelas Manchester United sangat mendominasi pertandingan tersebut. Nah, hari Kamis malam waktu Eropa nih, di Tottenham Hotspur Stadium, di kandangnya Tottenham, seperti apa?
Situasi di papan klasemen saat ini Manchester United berada di peringkat keempat dengan 30 pertandingan yang sudah dilalui, nilainya 59, terpaut 6 poin. Menurut gua, ya, partai nanti ini sangat penting. Kalau Manchester United bisa menang, maka akan memperlebar nih jarak dengan Tottenham Hotspur yang sekarang 6 poin akan menjadi 9 poin. Dan ini sangat baik. Maksud gue begini, di akhir musim ya, di mana situasi akan semakin ketat ya, intensitas akan semakin tinggi, sementara situasi keadaan tim, utamanya pemain, ini kan akumulasi kelelahan, baik itu fisik maupun mental, sudah mulai menggerogoti. Dan jangan lupa musim ini ada Piala Dunia kan di tengah-tengah musim, di mana pemain-pemain kunci Manchester United tentu saja sangat ekstra ketat lah menurut gue musim ini. Sudah ada beberapa pemain yang harus absen karena cedera, Rafael Varane, Lisandro Martinez. Bahkan dari pertandingan terakhir menghadapi Brighton, Bruno Fernandes masih tanda tanya. Dan dengan gue bikin video ini masih belum jelas nih situasi dari Bruno Fernandes. Tapi balik lagi, Manchester United akan semakin memperbesar peluangnya untuk mendapatkan tiket Liga Champions, di mana ini merupakan menurut gue sih ya target utama musim ini, bisa mendapatkan tiket Liga Champions kalau Manchester United nanti bisa meraih poin penuh di London menghadapi tuan rumah Tottenham Hotspur yang sedang dalam situasi tidak bagus. Kalau saat ini ya, gue lihat bagaimana selisih gol. Bisa dilihat angka kebobolan dari Tottenham Hotspur. Ini mereka kebobolan 51 gol. Cukup banyak. Dan beberapa ini kan terjadi dalam 5 pertandingan terakhir atau bahkan 2 pertandingan terakhir. Ini menunjukkan kalau melihat kualitas individu pemain Tottenham Hotspur yang ada, nampaknya mereka ini sedang tidak bisa bermain secara bersama-sama ya, secara kolektif ini sedang tidak bagus, sedang buruk. Dan ini menurut gue harus bisa dimanfaatkan dengan baik oleh pasukan Erik ten Hag dengan cara apa? Bermain berani, bermain bernyali, ambil inisiatif. Fokus, jangan melakukan kesalahan. Ketika menghadapi Brighton, Manchester United kalah ya, mengambil inisiatif. Brighton lebih mengambil inisiatif pada saat itu, dan Manchester United tidak bisa memanfaatkan transisi-transisi terutama dari bertahan ke menyerang yang di awal-awal musim ataupun pertengahan musim Manchester United cukup baik sebenarnya memainkan transisi dari bertahan ke menyerang dengan cepat, dengan akurat. Nah, akurasi inilah menurut gue yang kurang baik ketika menghadapi Brighton. Dan gue harapkan ini bisa diperbaiki di pertandingan menghadapi Tottenham Hotspur. Selain juga lini depan yang harus lebih tajam. Menghadapi Brighton menurut gue lini depan Manchester United tampil kurang tajam, tapi lebih karena ke support sih. Artinya Anthony Martial, Marcus Rashford tidak banyak mendapatkan support-support yang baik dari lini tengah. Christian Eriksen tidak bermain dengan maksimal menurut gue. Sehingga ini menjadi salah satu kendala. Di samping juga support dari kedua back kanan maupun kiri Manchester United yang lebih terkonsentrasi di lini pertahanan pada saat itu. Ini merupakan formasi ya ketika menghadapi Brighton pada saat itu. Bruno Fernandes situasinya gue masih belum tahu. Dan kalau berbicara tentang formasi untuk menghadapi Tottenham Hotspur, bisa jadi Erik ten Hag akan menurunkan formasi ini. Ya, gue tahu ada Harry Maguire di sana, tapi kalau gue melihat biasanya Erik ten Hag punya kecenderungan memainkan pemain yang memang berada di posisinya, maka Harry Maguire untuk diturunkan ini besar. Mungkin akan berduet dengan Victor Lindelof. Di kanan mungkin akan menurunkan Diogo Dalot, di kiri Luke Shaw, pivot Casemiro, Eriksen, Anthony, Bruno Fernandes gue asumsikan bisa dimainkan ya. Dan di kiri ada Marcus Rashford dan depan Anthony Martial. Tentu saja ada juga opsi-opsi lain dari formasi ini. Bisa juga Erik ten Hag menurunkan kuartet yang sama lagi. Artinya Aaron Wan-Bissaka di kanan, Diogo Dalot di kiri, di tengah Luke Shaw dan juga Victor Lindelof. Itu juga sangat mungkin, peluangnya juga sangat besar. Mungkin Casemiro bisa diduetkan dengan Christian Eriksen. Tapi Marcel Sabitzer yang akan mengisi posisi dari Bruno Fernandes itu juga bisa terjadi ya. Ataupun juga Fred. Ada opsi lini tengah menurut gue yang cukup oke lah. Seandainya kalau nanti Bruno Fernandes tidak bisa bermain. Tapi tentu saja kualitas berbeda.
dengan atau tanpa Bruno Fernandes, seperti ketika menghadapi Sevilla ataupun ketika menghadapi Aston Villa, sudah terasa memang faktor dari Bruno Fernandes ini sangat besar di permainan, bahkan secara keseluruhan, secara kolektif bagi Manchester United. Jadon Sancho ada juga peluang untuk diturunkan di sana, gue melihat ya, walaupun kemungkinan ya Manchester United akan memainkan Marcus Rashford di kiri. Kalaupun Jadon Sancho diturunkan mungkin akan didorong ke depan. Masih belum tahu situasi dari Anthony Martial juga seperti apa. Wout Weghorst gue pikir akan lebih punya peluang bermain mungkin dari bangku cadangan ya. Ada beberapa opsi di sana. Yang jelas menurut gue siapapun yang akan diturunkan di lini belakang, lini tengah, fokus konsentrasi dan juga mengambil inisiatif. Tottenham Hotspur ini sedang, bahasa gue mungkin sedang terluka gitu loh ya. Dan Manchester United harus bisa mengeksplor betul luka tersebut dengan cara apa? Jangan memberikan tuan rumah ini bernafas. Manchester United sudah pernah mempraktekannya ketika di pertandingan pertama di Old Trafford, dan ini tinggal diulangi lagi. Mereka harus tampil agresif dan tentu saja butuh konsentrasi dan juga fokus yang sangat tinggi. Gue harapkan Manchester United kali ini mampu memetik kemenangan sehingga bisa memperlebar lagi jarak ya, memperbesar peluang untuk bisa mendapatkan tiket Liga Champions musim ini. Gue prediksi Manchester United akan menang dengan skor 0-2. Oke, bagaimana Sobat Football United? Ada pendapat lain mengenai formasi, perkiraan skor? Seperti biasa, drop langsung di kolom komentar. Sehat-sehat selalu sekeluarga. Sehat-sehat semuanya. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.